memanfaatkan uap panas dari atas, dari bawah ke atas, dia akar akan terangsang dan turun ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel belajar bonsai bersama. Kita terus menimba ilmu dari teman-teman senior dan saya terus berbagi ya langsung untuk teman-teman. Sebelum dan sudahnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport video saya. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua ya. Dan terkhususnya untuk teman-teman yang mungkin baru mengikuti di channel saya, di channel Bonsai Gembong, saya berterima kasih sekali. Mudah-mudahan nanti ke depan video-video saya berikutnya sangat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, kali ini saya mau menanggapi review ya. Ada request beberapa hari yang lalu, saya pernah simak di bawah kolom deskripsi, minta review bagaimana kita mempercepat pembesaran batang pada bahan bonsai, entah ID apapun ya ini ya. Ini saya ambil nanti untuk bahan bonsai sancang ya. Kali ini saya mau melakukan kupas tuntas bagaimana tahap awal nyampe nanti akhir penanaman agar bahan bonsai kita itu cepat besar ya. Tentunya kita tidak luput langsung nanti penanaman di lahan ground, karena bahan bonsai dari budidaya turun cangkok tanpa kita tanam langsung di tanah di lahan ground sedemikian rupa, tentunya untuk pembesaran batangnya akan sulit. Tentunya kalau pembesaran batang akar cepat menjangkau ke tanah. Nah, ini nanti saya mau kupas tuntas, saya mau berbagi untuk teman-teman. Kita langsung saja ya ke lahan ground. Nanti part awal, kedua, ketiga nyampe penanaman akan saya sampaikan. Mudah-mudahan ini nanti menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, kita langsung saja ya ke lokasi. Ini dia sedulurku semua, sudah saya persiapkan ya untuk dinding karpet. Banyak sekali teman-teman yang kemarin juga mungkin baru belajar ya, kita tetap sama-sama belajar ya. Untuk ketinggian dinding karpet standarnya berapa sama lingkar. Kalau ketinggian kita selera kemampuan kita media tanam, terutama untuk di modal ya. Cuman lebih enaknya kalau lebih tinggi lagi, kita nanti pas proses program akar, kemudian pas pengangkatan ke pot kita lebih mudah. Untuk lingkar karpet biasanya ini nanti tergantung bahan kita mau dibikin size besar apa. Kalau kita tanam awal mengikuti daripada besar bahan bonsai kita yang kita mau tanam. Tentunya kalau bahan bonsai kecil kita tetap menyesuaikan ya, lingkarnya kecil untuk dinding karpetnya, diameter lingkar. Nah, kalau bahan kita kecil kita kasih besar, lingkar karpetnya kita sayang ya di media. Nanti takutnya kalau di sekitar dinding ground ini ada tanaman besar yang sudah tertanam lama di lahan, bisa masuk ke dinding ground yang besar. Makanya ini untuk karena bahannya kecil, saya membuat lingkar karpetnya kecil. Nanti kalau teman-teman pengen untuk ke depan pengen besar, kita perlebar untuk dinding groundnya, kita bisa tambah media tanam. Oke, terlepas dari pembahasan itu, ini sudah saya siapkan sebelum kita kasih media tanam. Kita ambil dulu kira-kira tadi sekian ya untuk
karpetnya saya akan gali untuk tanah ini. Selesai ya, kali ini saya melakukan penggalian pada tanah dasar. Ini untuk penggalian kedalaman kita menyesuaikan, tergantung bubuk kita banyak apa enggak. Kalau bubuk kita banyak, lebih bagus kedalamannya ditambah. Dan saya sarankan untuk teman-teman, untuk pupuk sendiri tidak perlu fermentasi. Ini malah lebih bagus kalau pupuknya yang baru ataupun yang jelas tidak fermentasi ya. Kotoran-kotoran kambing itu yang ada bekas daun-daun kering ataupun kotoran yang lain kita masukkan di paling bawah. Tapi ingat, sebelum kita memasukkan pupuk kandang di sini full tanpa dicampur media yang lain, kita kasih regen atau furadam, atau teman-teman mungkin lebih paham atau tahu untuk mengusir hama tanah yang bisa naik ke atas. Itu akan lebih bagus. Jadi intinya sebelum pupuk masuk, kita tabur regen atau furadam, bertujuan agar hama penyakit pada tanah naik ke atas untuk menyetop ya. Jadi intinya setelah itu kita baru masukkan pupuk kandang full rata sama tanah ini. Minta maaf sebelumnya karena regen saya habis. Saya tadi sederhana, saya siram pakai air Starban. Ini saya memakai pupuk campur ya, fermentasi ya, ada yang baru juga akan saya timbunkan di ini rata dengan tanah. Nanti akan saya jelaskan di akhir video setelah selesai untuk penjelasannya lebih detail ya, bagaimana proses pembesaran batang itu cepat. Oke, ini pupuk sudah saya masukkan di sini full ya, rata sama tanah. Kemudian bekas galian tadi, galian tanah yang sini kita keluarkan, kita bisa timbun di atasnya ya. Oke, kita setelah lakukan penimbunan, kenapa ini kita timbun ya? Kalau tadi pupuk kandangnya baru, kita timbun kayak gini ya, walaupun kita injak-injak seperti ini ya, kalau pupuknya baru ya. Dia penguapannya pupuk baru panas ya, ini akan terfermentasi oleh penguapan panas dari pupuk baru yang paling bawah. Ini akan cepat gembur. Nah, kemudian kita langsung masuk tahap ketiga, pemasangan dinding ground ya. Setelah ini kita persiapkan media tanam. Saya terbiasa untuk media tanam full pasir ladu kali, pupuk kandangnya sedikit saja, sama sekam. Baru enggak apa-apa, yang sudah lapuk enggak apa-apa. Cuman kalau baru, saya sarankan untuk penanaman 1 minggu atau 2 minggu setelah pembikinan dinding ground. Bahkan baru pun langsung kita tanam enggak apa-apa ya, kasih sedikit tanaman di atas untuk skamnya. Kenapa? Karena tentunya untuk media paling atas nanti kita sudah persiapkan bahan kita di polybag. Kita tetap pakai media tanam bekas bongkaran di polybag. Oke, saya langsung mau lakukan. Ingat ya teman-teman, untuk media tanam yang full di sini, pupuk kandangnya sedikit saja. Setelah selesai saya persiapkan untuk dinding groundnya, ini saya ambilkan contoh, saya mau menanam bibit atau bahan bonsai hasil budidaya
turun cangkok di kebun saya sendiri. Rata-rata besarnya sekian ya. Ini kurang lebihnya sepuntung rokok mil ya. Dan satu lagi teman-teman, hati-hati untuk jenis ID bahan bonsai apapun, hasil budidaya turun cangkok ditanam polybag siap masuk dinding ground, kita harus perhatikan ciri-ciri daun. Dimana terlihat ya agak sedikit kuning untuk daunnya, berarti ini sudah stuck. Tentunya nutrisi dalam media tanam ini sudah habis termakan oleh daun ini ya nutrisinya. Kita perhatikan nyampe full di atas ya. Seperti ini terlihat ya sudah stuck, agak sedikit kuning. Tentunya ini siap masuk untuk ke dinding ground. Jangan sesekali banyak sekali tumbuh tunas seperti ini. Nah, ini belum siap masuk ya untuk ke dinding ground, masih muda, masih seger. Ini berarti asupan nutrisi di dalam polybag ini masih banyak ya. Oke, saya langsung mau lakukan untuk penanaman. Saya ambilkan contoh untuk bahan sancang. Ini bahan ini saya ambil budidaya di lahan ground sendiri. Untuk tutorial lengkap bagaimana cara kita tip mencangkok agar akar bisa tidak bersebelah, bisa full muter seperti ini, bisa teman-teman simak di bawah deskripsi, nanti saya lampirkan linknya, saya pernah update untuk teman-teman. Dan ini kita pruning semua ya, nyampe di atas, sisakan paling ujung daunnya. Ini kita bisa simpan lagi polybag sama tataan, kita bisa pakai untuk belakangnya nanti. Oke, kita langsung saja penanaman ke dinding ground ya. Sebelum kita lakukan penanaman, di awal tadi sudah saya sampaikan ya, ini media tanam baru dengan sekamnya juga baru. Belum sekam saya yang lapuk sudah habis. Sebelum kita melakukan peletakan untuk bahan yang kita tanam, untuk media tanam penutup di sini kira-kira sekian full keseluruhan agar tertutup semua. Untuk media tanam yang baru ini kita pakai media tanam bekas bongkaran yang di polybag tadi ya, untuk mengamankan tingkat kesetresan akar yang kita bongkar, biar adaptasinya lebih bagus ya. Saya sarankan untuk teman-teman, jangan ada akar sedikit pun yang kita kurangi ya. Kita bisa langsung tata, kita bisa langsung urai sekalian. Dan ini memang sengaja tadi di sini banyak tunas saya buang, karena apa? Kita pengennya pembesarannya. Jadi kita tidak perlu untuk cabang-cabang di depan yang kita mau pakai. Kalau mungkin kita bikinnya size kecil, kita bisa pakai tunas-tunas baru yang nanti mau muncul. Berhubung ini intinya tadi yang kita bahas untuk pembesaran batang, saya buang semua, saya sisakan yang los paling ujung. Untuk intinya pembesaran, nanti seandainya ada mata tunas di sini tetap kita buang, karena akan terbagi-bagi jalur nutrisi dari bawah ke cabang-cabang. Dia tidak fokus asupan nutrisi ke pembesaran batang. Oke teman-temanku semua, selesai ya kali ini sudah saya lakukan untuk penanaman. Ini saya lakukan pemberian pemancang, pengikat yang maksimal ya, untuk mencegah nanti bahan ini terkena angin goyang, karena akar baru mau jalan, terkena angin goyang putus akan menghambat pertumbuhan. Oke, saya mau sedikit mengulas ini proses awal sampai akhir ini tadi untuk teman-teman. Yang tahap awal tadi, pertama sebelum kita pasang dinding ground kasih media tanam, tanah saya gali. Tahap kedua pemberian regen atau furadam, atau teman-teman bisa yang lebih maksimal lagi
ditabur di bawah untuk mencegah hama tanah naik ke dinding ground. Terus tahap ketiga pemberian pupuk yang baru. Kemudian kita timbun pakai bekas galian tanah ini, baru kita pasang dinding, kemudian media tanam. Tentunya untuk teman-teman lebih tahu ya, di mana bahan bonsai kita bongkar dari polybag, akarnya masih muda. Kalau menyentuh pupuk baru tentunya panas akan mati. Ini lain ya, karena pupuknya dipaling di bawah, terus kita timbun pakai media tanam bekas galian ini tadi, akar masih di atas. Tentunya tidak mungkin dalam jangka waktu 2-3 bulan akar turun ke tanah. Pas akar nanti turun ke tanah, nyampe di dasar tanah, pas fermentasi pupuk baru itu jadi-jadinya ya. Jadi yang media tanam di atas ini tadi untuk pupuknya sedikit, hanya merangsang untuk pertumbuhan akar. Akar akan cepat turun ke bawah karena mengejar nutrisi yang banyak. Jadi memanfaatkan uap panas dari atas, dari bawah ke atas, dia akar akan terangsang dan turun ke bawah. Ini sedikit penjelasan dari saya, kupas tuntas untuk pembesaran budidaya bahan bonsai kita. Tentunya ada yang dari kecil-kecil ya, karena intinya ini untuk pembesaran batang. Jadi bagaimana kita mensiasati agar akar cepat turun ke tanah. Oke teman-teman, ini tadi sedikit ya saya review ulang. Untuk video ini sebenarnya sekitar 2 tahun yang lalu sudah saya update ya, berhubung ada temen yang komen di bawah deskripsi minta review ulang. Ini saya bikin update terbaru. Bahkan ini mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya, yang baru mengikuti di channel saya, di channel Bonsai Gembong. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan ini tadi bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua terus semangat berbudidaya. Cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.